Panglima Batur bin Baruy lahir di Bontok Baru, Barito Utara, Kalimantan Tengah pada tahun 1852. Meninggal di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 5 Oktober 1905 pada umur 53 tahun. Panglima Batur adalah seorang panglima suku Dayak Bakumpai dalam perang Banjar yang berlangsung di pedalaman Barito. Sering disebut Perang Barito sebagai kelanjutan dari Perang Banjar. Panglima Batur adalah salah seorang panglima yang setia kepada Sultan Muhammad Seman. Panglima Batur, seorang panglima dari suku Dayak yang telah beragama Islam, berasal daerah Bontok Kecil. Gelar panglima khusus daerah suku-suku Dayak pada masa itu menunjukkan pangkat dengan tugas sebagai kepala yang mengatur keamanan dan mempunyai pasukan sebagai anak buahnya. Seorang panglima adalah orang yang paling pemberani, cerdik, berpengaruh, biasanya mempunyai ilmu kebal. Panglima Batur yang bersama Sultan mempertahankan benteng terakhir di Sungai Manawi dalam perjuangan mereka melawan Belanda. Pada saat Panglima Batur mendapat perintah untuk pergi ke Sultanan Pasir untuk memperoleh Masiu, saat itulah benteng Manawi mendapat serangan Belanda. Pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Christoffel yang berpengalaman dalam Perang Aceh dengan sejumlah besar pasukan Marsosi yang terkenal ganas dan bengis menyerbu benteng Manawi pada Januari 1905. Dalam pertempuran yang tidak seimbang ini, Sultan Muhammad Seman tidak dapat bertahan. Sang Sultan tertembak dan dia gugur sebagai kesuma bangsa. Tertegun dan dengan rasa sedih yang mendalam, ketika Panglima Batur kembali ke benteng Manawi yang musnah, dan Sultan Muhammad Seman, pimpinannya telah tiada lagi. Panglima Batur dan teman seperjuangannya, Panglima Umum, pulau ke kampung halaman mereka masing-masing. Panglima Umum kembali ke Bontok Kecil. Sultan Muhammad Seman dimakamkan di puncak Gunung Puruk Jahu. Kini Panglima Baturlah satu-satunya pimpinan perjuangan yang masih bertahan. Ia terkenal sangat teguh dengan pendiriannya dan sangat patuh dengan sumpah yang telah diucapkannya. Tetapi ia mudah terharu dan sedih jika melihat anak buahnya atau keluarganya yang jatuh menderita. Hal tersebut diketahui oleh Belanda kelemahan yang menjadi sifat Panglima Batur. Dan kelemahan inilah yang dijadikan alat untuk menjebaknya. Cara inilah yang dipakai Presiden Belanda Van War yang menjebak Panglima Batur. Kemudian Belanda menggelar sebuah operasi militer, kemudian menyerang dan membakar rumah Panglima Batur beserta keluarganya di desa Bontok Kecil. Sedangkan Panglima Batur yang bersembunyi di Pondok Muara Meriak bersama ibundanya juga
diserang habis-habisan. Meski Panglima Batur dapat meloloskan diri, namun ibundanya meninggal dunia. Ibunda Panglima Batur dikuburkan di Sampang, sekitar 2 km dari Bonto Kecil. Merasa kesulitan menangkap Panglima Batur, maka Belanda kemudian merencanakan siasat licik. Panglima Batur terkenal sangat teguh dengan pendiriannya. Banyak keluarga dan kerabat Panglima Batur yang ditangkap dan dimasukkan ke penjara di Muara Tewe dan dijadikan sandera untuk memancingnya agar mau memenuhi panggilan Belanda. Penyiksaan terhadap keluarga yang ditangkap cukup berat. Bahkan sepasang pengantin yang sedang bersanding di desa Lemo, Kecamatan Tewe Tengah, juga ditangkap karena pengantin wanita merupakan keponakan Panglima Batur yang dikira Belanda anak dari Panglima Batur. Situasi semakin memilukan hati Panglima Batur setelah tersiar kabar bahwa seluruh anak laki-laki di desa Lemo dan Bonto Kecil akan ditangkap apabila Panglima Batur tidak memenuhi panggilan ke Muara Tewe. Haji Dumajid, saudara dari Panglima Batur, juga datang ke persembunyiannya di Muara Pariak, menyampaikan berita tentang penangkapan 80 orang penduduk desa Lemo akan terus berlanjut apabila Panglima Batur tidak memenuhi panggilan Belanda ke Muara Tewe. Panglima Batur pun bersedia memenuhi panggilan asisten residen ke Muara Tewe untuk berunding. Tetapi nyatanya itu hanya jebakan. Dia ditangkap oleh Letnan Christopher, dibantu Letnan PH Fink. 2 pekan lamanya Panglima Batur mendekam di penjara Muara Tewe, berstatus sebagai tawanan. Akhirnya Panglima Batur dibawa ke meja hijau pada tanggal 24 Agustus 1905. Kemudian dibawa ke Banjarmasin dengan kapal untuk menjalani prosesi hukuman gantung yang diterapkan Belanda terhadap para pejuang yang dicap sebagai pemberontak. Di kota Banjarmasin, dia diarak keliling kota dengan pemberitahuan bahwa inilah pemberontak yang keras kepala dan akan dijatuhkan hukuman mati. Pada tanggal 15 September 1905, Panglima Batur dinaikkan ke tiang gantungan. Permintaan terakhir yang diucapkannya, dia minta dibacakan 2 kalimat syahadat untuknya. Dan Panglima Batur dimakamkan di belakang Masjid Jami Banjarmasin. Tetapi sejak 21 April 1958, jenazahnya dipindahkan ke kompleks makam pahlawan Banjar.